kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Singkat cerita, Tiel dan para hunter telah tiba di depan pintu ruangan bos dungeon. Di situ Miho bergumam, ini aneh, kenapa sejak raid ini dimulai kami tidak menemukan bukti adanya pabrik Stardust di sini? Apa mungkin mereka menyembunyikannya di permukaan? Yari, mau bagaimana lagi? Akan kuselidiki nanti setelah mengalahkan bos dungeon saja. Bahagia dengan kebingungan rekannya, Lemingsung berkata dalam hati, "Baka, wanita jamet itu sepertinya bingung mencari pabriknya ya." Dengan nada lirih, Lemingsung berkata, "Oi alien, kita batalkan saja rencana mencuci otak para hunter. Karena untuk jangka panjang, alangkah baiknya semua ini berakhir tanpa isu apapun." Namun Tiel tak setuju. Menurutnya jika mereka dibiarkan, malah akan jadi masalah untuk kedepannya. Kemudian di situ Miho mengajak semua rekannya untuk masuk ke dalam ruangan bos dungeon. Namun secara mengejutkan, raut muka Mingsung tiba-tiba berubah ke orang nahan berak. Dengan perasaan kecewa, Mingsung menoleh ke belakang sambil berkata, Kenapa kau melakukan ini padaku?" Di sisi yang lain, sambil menancapkan star fragment ke tubuh Mingsung, Tiel membalas, "Bukankah sudah kubilang sebelumnya, aku akan mengubah semua hunter yang mengikuti raid ini menjadi pengikut setiaku. Sejak awal bekerja sama dengan hunter rank A sepertimu untuk menghabisi Lim Taekyu yang seorang rank S, itu adalah kesepakatan yang buruk kan? Jadi bukankah lebih baik kau menjadi bonekaku saja?" Lemingsung, kau adalah alat yang cocok untuk menangkap Lim Taekyu. Mendengar perkataan Tiel tersebut, Lemingsung sangat murka. "Jangan meremehkanku alien, makhluk sepertimu tak akan bisa mencuci otakku." "Loh, ini di mana?" Di saat Lemingsung marah-marah, tiba-tiba kesadarannya dialihkan ke sebuah tempat yang dipenuhi cahaya kuning. Sejenak Lemingsung menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari tentang di mana tempat ini sebenarnya. Lalu saat dia melemparkan pandangannya ke arah atas, Mingsung tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tercengang melihat simbol aneh yang memancarkan kekuatan hebat. Ya, itu adalah kekuatan dari Tiel. Dan setelah Mingsung menatap cahaya dengan simbol aneh tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menggema. "Tunduk dan patuhlah dengan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta." Begitulah cerita di alam bawah sadar Mingsung. Sedangkan di dunia nyata, hunter rank A ini sudah jadi boneka yang bisa dikendalikan Tiel seenak jidatnya. Kemudian Tiel atau Park Dojin, dia berjalan mendekati Mingsung sambil menepuk baunya. Dengan senyum puasnya, Tiel menatap punggung Miho sambil bergumam, "Yohohoho, Mingsung telah ada di genggamanku, dan sekarang waktunya melanjutkan ke tahap berikutnya." Di luar dungeon kota Paju, terlihat sudah ada sebuah mobil yang terparkir di halaman pintu masuk dungeon tersebut. Dan di dalam mobil tersebut, Choi Jong-in mengeluarkan summon burung apinya. Dia berkata, jika summon ini menghilang, maka tandanya telah terjadi sesuatu pada party yang masuk ke dalam dungeon. Dan semoga saja raid ini selesai tanpa campur tangan kita. Aku juga berharap Lemingsung tidak membuat onar di dalam sana. Kurasa kau juga mengkhawatirkan hal itu kan, Lim Taekyu? Lim membalas, "Apa kau sengaja membuatku kesal? Aku yakin sebenarnya kau hanya iri karena Hunter Park Dojin memilih guildku daripada guildmu kan? Ayolah, mengakulah." Dengan tersenyum kesal, Choi Jong-in menjawab, "Lah, guild kami loh memiliki banyak hunter yang bertalenta. Jadi mana mungkin aku iri denganmu?" Entah mengapa Lim tiba-tiba menghela nafas panjang. Wah, kenapa ya Mingsung terjerumus dalam masalah ini? Tak kusangka dia menjadi dalang di balik distribusi Stardust. Sebagai ketua guild, aku merasa gagal. Untuk itu Choi Jong-in, seandainya setelah ini terjadi sesuatu yang tak terduga, biarkan aku menyelesaikan semuanya dengan tanganku sendiri. Jadi, bisakah kau berjanji akan hal itu? Hunter Choi membalas, iya, aku berjanji. Aku juga tak ingin mengotori tanganku dengan darah orang-orang yang tak bersalah. Panel pun beralih ke dalam dungeon. Situasi terlihat sangat chaos parah, di mana bos dungeon mulai bersiap dengan semburan apinya, sedangkan para hunter juga bersiaga menahan serangan tersebut.
Di saat itu, Hunter Tanker dibantu support memblokir api dari salamander itu. Lee Min Chung yang tadinya cuma menonton kini mulai aktif dan mau berpartisipasi. Di tengah situasi genting ini, Miho melirik ke barisan belakang di mana dia sedikit merasa kesal karena Park Do-jin atau TL hanya bersantai tak melakukan apa-apa. Miho bergumam, Hunter S itu sepertinya sedang mengolok-olok kami ya. Kayaknya dia berpikir semua ini akan selesai jika dia ikut campur. Tapi walaupun begitu, Camilla yang lebih berpengalaman di dalam dungeon. Camilla senior di sini. Namun yang aku herankan, sejak memasuki ruangan bos dungeon, Min Chung menjadi bersemangat dan lebih aktif berpartisipasi. Bak, superhero yang bisa diandalkan. Min Chung maju ke garis depan dengan sangat cepat. Kemudian dia melepaskan tebasan demi tebasan pada bos dungeon tersebut, sehingga salamander raksasa itu meraung kesakitan. Sontak, aksi spektakuler dari sang aktor ini membuat Miho tak bisa berhenti terkejut. Dia tak menyangka kalau kemampuan Min Chung sangat luar biasa. Kendati demikian, serangan Lee Min Chung itu tampaknya masih belum cukup untuk membuat sang salamander menyerah. Malahan monster ini semakin murka. Dengan barbarnya, bos dungeon itu mengibaskan ekornya ke arah Min Chung. Untungnya refleks Min Chung sangat bagus, sehingga dia bisa menangkis meskipun harus terhempas. Sementara itu, TL cengar-cengir menikmati eksperimen Hunter A di depannya. Dia bergumam, dengan begini aku sudah yakin untuk bisa meningkatkan kekuatan dan mengendalikan Hunter yang rendah, maka Stardust saja sudah cukup. Sedangkan Star Fragment hanya berlaku untuk Hunter rank B ke atas. Tapi sepertinya item-item itu saja tak akan cukup untuk membuat Hunter rank A menjadi sekuat rank S. Kalau begitu, aku terpaksa menggunakan kemampuanku. Dengan kesimpulan ini, TL pun menyatukan semua ujung jarinya. Dan seketika itu juga bermunculan cahaya berwarna kuning. TL berkata, aku telah memberikan blessing padamu. Dengan ini kau telah mencapai tingkatan Hunter S rank yang kau damba-dambakan. Kalau begitu Lee Min Chung, tunjukkan pada mereka kekuatanmu yang sekarang. Di sini utusan Itarim itu mengaktifkan skillnya yaitu Second Blessing Amplify yang bertujuan meningkatkan kekuatan Lee Min Chung beserta senjata yang dia pakai. Sekedar ngasih tahu, Jill itu memiliki kemampuan unik di setiap fragmen miliknya dan total kemampuannya ada 5. Namun karena saat ini TL masih menampung 3 fragmen di tubuh barunya, maka saat ini dia hanya memiliki 3 skill. Skill dari kepingan pertama, First Blessing Control. Kemampuan fragmen pertama yaitu TL dapat mencuci otak dan memerintahkan orang biasa ataupun hunter manapun yang telah mengkonsumsi Stardust. Skill dari kepingan kedua, Second Blessing Amplify. Kemampuan ini dapat membuat TL memperkuat magic power ataupun equipment bonekanya. Dan skill dari kepingan ketiga, yaitu Third Blessing Scholars of Equivalent Exchange. Kemampuan untuk menukar apa yang dimilikinya menjadi sesuatu yang bernilai sama. Udah, untuk sementara 3 kemampuan itu saja Bre, karena 2 kemampuan yang lainnya belum disampaikan timbangannya. Kembali lagi ke cerita utama. Di saat bos dungeon akan menerkam Lee Min Chung, sang aktor tampan ini malah menatap tanah, kayak lagi mikir utang si Bre. Namun secara mengejutkan muncul aura kuning dari TL menyeliputi tubuh Min Chung. Dan seketika itu juga sorot matanya jadi tajam. Min Chung mengangkat pedang dan membidik targetnya. Jebret. Saat tebasan itu dilepaskan, keluar sebuah energi yang sangat luar biasa kuat. Dan kekuatan yang gak ngotak ini menembus perut sang monster dan menewaskannya. Bahkan karena saking overpowernya, serangan ini sampai menghancurkan permukaan dungeon. Tentunya ledakan yang sangat keras itu membuat Hunter rank S yaitu Lim Tae-kyu dan Choi Jong-in yang ada di luar sampai terkejut Bre, tak terkecuali Miho. Dia sangat tercengang dan tak menduga bahwa Lee Min Chung dapat melepaskan serangan yang sangat gak ngotak. Miho bergumam, apa yang barusan itu? Aku yakin seorang Hunter rank A, daya hancur dari serangannya tak sekuat itu. Setauku Stardust tidak bekerja pada Hunter rank atas, lalu bagaimana dia bisa sekuat itu? Kendati demikian, apakah Lee Min Chung masih memiliki stimulan penguat selain Stardust kah?